Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Hal pertama yang dilakukan Nana ketika bangun pagi adalah menempelkan sebatang dupa pada foto Dewi Guanyin, sehingga Dewi Guanyin akan memberkatinya di tahun baru dengan kedamaian dan kemakmuran. Dia menyalakan 3 batang dupa, berdoa, bersujud, dan ketika dia berdiri untuk memasukkan 3 batang dupa ke dalam pembakar dupa, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal. Semalam, saat dupa dimasukkan ke dalam beras di pembakar dupa, akan terasa lebih padat. Tapi sekarang, dia tidak bisa menemukan itu semua. Ketika dia melihat lebih dekat, dia langsung marah. Dia berteriak, "Haris, wanita tua yang bau tanah. Kamu berani mencuri beras dari pembakar dupaku?" Nyonya Haris yang tertidur nyenyak karena bisa makan kenyang semalam, tak disangka, pagi-pagi sekali, pintu kamar digebrak oleh Nana yang marah. Sebelum Nyonya Haris sempat bereaksi, Nana bergegas ke tempat tidur, menamparkan wajahnya dengan keras, dan mengutuk dengan marah, "Kamu wanita tua yang bau tanah, bahkan pedupaan yang kugunakan untuk berdoa, masih berani kamu curi berasnya? Apa kamu seorang manusia?" Tuan Haris merasa pusing karena tamparan itu. Melihat wajah Nana yang ada di dekatnya penuh amarah, dia sangat ketakutan sehingga dia berkata dan memohon, "Nana, maafkan aku Nana. Sebenarnya aku juga tidak ingin mencuri barangmu, tapi aku sangat lapar." Nana sangat marah dan mengertakkan gigi, "Itu urusanmu kalau kamu lapar. Nggak ada hubungannya denganku, aku menggunakan pembakaran dupa itu untuk membuat dupa dan berdoa. Sementara kamu malah mencuri beras di dalamnya itu sama sekali tidak menghormati Dewi Guanyin. Kamu benar-benar membuatku sakit hati." Nenek Haris tidak bisa mengelak dan tersedak. "Nana, malam tahun baru ini, apa kamu bisa melihat nenek tua sepertiku mati kelaparan di rumah ini? Jika aku mati di rumah ini karena kelaparan pada malam tahun baru, bagaimana kamu bisa tinggal di sini di masa depan? Setiap kali kamu tidur kamu akan dihantui pikiran tentang aku yang mati kelaparan di sini." Dengan itu, Nenek Haris berkata sambil menangis, "Nana, kau baru saja menyelamatkanku, menyelamatkan kehidupan lama. Bukankah Dwi Guanyin berkata, selamatkan hidup dan menangkan patung Buddha tingkat ke-7. Itu kan juga termasuk sebuah keajaiban?" Meskipun ekspresi Nana sedikit mereda, dia masih berteriak dengan dingin, "Demi Dewi Guanyin, aku bisa memaafkanmu karena mencuri beras, tapi kamu harus menyelamatkan kelakuanmu sendiri dan membayar harga tertentu." Nyonya Haris buru-buru bertanya, "Nana, apa yang harus kulakukan untuk membayar ini semua?" Nana berkata dengan dingin, "Kamu harus mencuci pakaian untuk kita bertiga untuk 1 hari ini. Aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi." Ketika Nyonya Haris mendengar ini, dia langsung memohon, "Nana, aku sedang tidak sehat kemarin dan tidak bisa pergi ke supermarket untuk bekerja, makanya aku mencuri berasmu. Hari ini aku harus pergi bekerja, jika tidak untuk 4 orang di keluarga ini, hari ini akan hilang lagi. Aku tidak peduli." Nana berkata dengan kesal, "Kamu harus pilih, mencuci pakaian kami, atau kamu akan mengembalikan nasi yang kamu makan, dan aku tidak akan menghancurkanmu. Kamu harus mengganti rugi sebanyak apa yang kamu makan." Nyonya Haris menangis dengan wajah berduka, "Nana, semua beras telah aku masak, sekarang kamu menyuruhku mengembalikan apa? Jadi tolong izinkan aku untuk bekerja ke supermarket hari ini, dan aku akan mendapatkan uang setelah bekerja."
Lalu aku akan membeli beras dan segera mengembalikan beras itu padamu." "Tidak," Nana berkata tanpa mengalah. "Jika kamu memilih untuk mengembalikan beras kepadaku, maka kembalikan sekarang. Jika tidak, keluar saja dan cuci pakaianku dengan bersih." Setelah itu, Nana mengancam lagi, "Kalau kamu tidak mau, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Melihat ekspresi suram Nana, Nyonya Haris tahu bahwa wanita ini jelas tidak bercanda dengannya. Dia sekarang sangat tak berdaya dan lemah. Bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Jadi, Nyonya Haris menganggukkan kepalanya sambil menangis, tersedak, dan berkata, "Oke, aku akan mandi dan mencuci." Nana dan dua teman lainnya memberikan banyak pakaian kotor dan sprei kepada Nyonya Haris dan memintanya untuk mencuci semuanya hari ini. Jadi wanita tua itu tidak punya waktu untuk pergi bekerja dan menghasilkan uang. Sementara itu Vivian, karena dia harus merawat Glenn dan Arkan yang terluka dan terbaring di tempat tidur, dia tidak bisa keluar sama sekali. Satu keluarga sama sekali tidak ada yang bisa menghasilkan uang. Jadi tentu saja tidak ada makanan untuk dimasak, jadi keluarganya harus menahan lapar lagi. Sejak Glenn dan Arkan menculik Rika, dan salah sasaran pada Cynthia Renza. Keempat keluarga Haris telah kehilangan banyak berat badan, dan hidup mereka menjadi sengsara. Sementara itu, keluarga Tama di sebelah sedang mengemasi barang-barang mereka pada siang hari di hari pertama tahun baru Imlek. Mereka akan pergi ke villa pemandian air panas yang diberikan oleh Devano kepada Tama. Mereka berencana untuk bersantai di villa pemandian air panas selama 2 hari. Di malam hari, di desa pinggiran kota, Cynthia tengah duduk di rumah kontrakan lusuh. Tampak sangat bosan melihat pangsit take away yang ia pesan. Sejak Tama menahannya di Jakarta, Cynthia hanya mengandalkan makanan takeaways untuk bertahan hidup, dan hal yang membuatnya kesal adalah Tama tidak mengizinkannya memesan makanan untuk dibawa pulang sendiri. Semua makanan yang dibawa pulang dipesan langsung oleh orang kepercayaan Johan, dan harga setiap makanan pada dasarnya tidak pernah melebihi 30.000. Dalam beberapa hari terakhir, Cynthia dipaksa untuk mencicipi banyak makanan yang belum pernah dia cicipi sepanjang hidupnya. Misalnya nasi ayam rebus kuning, semangkuk nasi babi suwir lada hijau, mangkuk nasi ayam kung pao, mie ramen, mie kentang timur laut, daging keledai api, dan sebagainya. Di mata keluarga Renza, makanan rakyat biasa yang lezat ini tidak ada artinya bagi keluarga Renza. Itu hanyalah sekedar sampah di tempat sampah. Apalagi harus makan, atau bahkan menciumnya, akan membuatnya mual. Tapi sekarang, Cynthia yang tengah menyendiri ini, hanya bisa makan ini setiap hari. Kemarin adalah malam tahun baru dan Cynthia tidak dapat memesan makanan untuk dibawa pulang. Jadi orang-orang Johan hanya memberinya 2 kotak mie instan, sekantong ham, dan 2 telur rebus. Cynthia sebelumnya belum pernah makan sampah semacam ini saat merayakan malam tahun baru. Secara alami, dia kehilangan alasan untuk hidup, dan mengatakan bahwa jika dia tidak bisa makan pangsit pada hari tahun baru, dia akan langsung bunuh diri. Oleh karena itu, orang-orang Johan memberinya pangsit yang dibuat sendiri. Pangsitnya dibuat dengan daging babi dan asinan kubis. Karena adik dari Johan dan keluarganya semuanya berasal dari timur laut, dia menyukai rasa isian pangsit ini. Pangsit keluarga Renza yang paling umum dimakan adalah pangsit yang dicampur dengan daging udang dan lobster top atau daging ikan dari kroaker kuning besar liar. Mereka kemudian dipotong menjadi bubur daging dengan tangan, lalu dibungkus dengan daging cincang dari sirip hiu dan abalon. Harga pangsit mungkin lebih tinggi daripada harga makan pangsit biasa selama setahun. Apalagi Cynthia selama ini tidak pernah makan sedikit pun asinan kubis. Bagi seorang wanita muda yang tumbuh dalam keluarga papan atas, makanan acar seperti asinan kubis adalah hal tabu yang tidak akan pernah mereka sentuh. Hampir semua makanan yang perlu diasamkan dan difermentasi sama dengan racun di matanya. Karena itu, saat dia mencicipi daging babi dan siomay asinan kubis, dia langsung memuntahkannya,
lalu berkumur beberapa kali hingga menghilangkan rasa asinan kubis. Karena sudah tidak tahan, Cynthia membuka pintu dengan marah dan menanyai adik Johan, "Pangsit rasa telek apa yang kamu bawa? Apakah itu hal yang paling baik untuk dimakan orang?" Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.